Ketemu lagi di Jurnal Pengangguran. Kali ini kita masuk di sesi curah alias curahan hati. Dan kenapa sih muka gue tuh nggak ditampilin? Yes, gue akan nampilin muka gue kalau subscriber gue udah 1000, which is itu udah bisa semoga udah bisa keluar iklan lah dari Mbah Google. Oke, so sengaja gue shoot di tempat yang sepi ini Tanah Tegalan dengan view yang wow, keren. Terus apa ya, udaranya juga apa sih, semilir gitu. Asik banget ya pokoknya. Dan kesempatan kali ini untuk curah gue buka di cerita kenapa sih kok bikin channel Jurnal Pengangguran. Oke, untuk menjawab itu gue mulai dari sedikit cerita tentang gue. Awalnya gue kerja di kantor lumayan lah, hampir 10 tahun kayaknya, sampai sih 10 tahun itu di sana di kota Jakarta. Dan seiring perkembangannya waktu, berjalannya waktu, terus COVID datang. Dan COVID datang, gue masih aman tuh, masih kerja meskipun kadang WFO, terus WFH. Tapi lama-kelamaan ternyata badai itu datang, dan gue salah satu termasuk orang yang terkena PHK. Gue ulangi lagi ya, PHK. Jadi udah hampir 1 tahun lebih, 1 tahun lah ya, 1 tahun itu drill pengangguran. Terus gue mengisi hari-hari gue ya cuman dengan ngelakuin apa yang gue suka, mulai dari lari-lari, bersepeda, ngikutin tren, sampai akhirnya gue kepikiran untuk bikin channel tentang jurnal pengangguran. Oke, jurnal pengangguran di sini sendiri ada beberapa sesi yang kalau kalian cek itu bisa di halaman tentang about, situ udah gue cantumin. Ada beberapa sesi, salah satunya adalah yang sekarang kita lagi shoot, yaitu curahan hati. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana bang rasanya jadi pengangguran? Wah, nikmat, asli nikmat lah. Kenapa gak nikmat? Gila, gak ada aktivitas cuma ngayap. Terus kalau ada duit ya jalan, kalau nggak ada ya di rumah aja. Tapi kebanyakan kalau jalan itu nggak terlalu banyak duit sih, maksudnya nggak terlalu butuh duit banyak gitu. Karena gue sendiri termasuk yang kalau jalan tuh gue naik sepeda. Misalkan gue kemana nih, oh gue mau ke Bekasi. Dari mana? Dari Jakarta. Gue tuh lebih memilih pakai sepeda. Iya, satu sekalian nih karena lagi ngetren ya waktu itu sepeda. Terus keduanya tuh lumayan ngirit loh buat kayak pengeluaran. Itu sih nikmat lah pokoknya. Kadang juga ngerasa bingung, terus
ya so pasti jadi omongan orang. Jadi omongan orang, terus was-was. Ya was-was lah, kalau lu nggak ada pendapatan ya bingung juga kan. Sementara kehidupan harus berjalan, tagihan harus tetap dibayar, nikmat lah pokoknya. Itu tadi gimana rasanya jadi the real pengangguran. Oke, kita lanjut ke ini. Emang lu ini ya nggak berusaha untuk nyari kerja gitu bang? Sejujurnya gue tuh udah dari pertama kena layoff ya, gue itu udah berusaha nyari kayak lowongan gitu ya, tentunya sesuai dengan job desk gue ya, maksudnya dengan keahlian gue. Tapi balik lagi kayak emang belum rezekinya aja kali ya. Jadi ketika ada pun kayak cuman sampai proses interview kedua, terus sekali apa dua kali tuh ada yang udah sampai negosiasi gaji, tapi kayak emang nggak ketemu aja, kayak belum rezekinya. Ya udah akhirnya apply lagi. Kalau boleh mau dihitung ya, dari 1 tahunnya tuh gue udah hampir ratusan CV yang gue kirim, dari yang level biasa sampai dengan yang level manager itu udah gue apply. Tapi ya kembali lagi, karena mungkin ini belum rezeki ya mau gimana lagi, yang penting gue tetap berusaha. Misalkan kayak sekarang nih, gue juga tetap ngirim kayak CV atau lamaran, tetap ngirim. Oke, itu tadi. Terus apa lagi ya? Oke, terus sehari-hari kehidupan, maksudnya untuk membiayai hidup itu gimana bang? ini nih, jadi gini, tapi gue nggak mau ngomongin panjang lebar ya. Pas ketika gue layoff itu gue dapet lah segitu gitu, misalkan kayak saon atau apa kalian nyebutnya ya. Terus gue tuh ya masih ada, masih kayak sedikit lah nyimpen gitu. Karena kebagian besar kan gue beliin apa gitu, nah sisanya tuh masih pegang tuh. Terus itu untuk membiayai hidup sehari-hari tuh. Nah udah cukup segitu aja ya. Kalau kayak job sampingan freelance gitu nggak ada bang. Gini nih, jadi zamannya gue masih aktif kerja, yang namanya sampingan itu gampang banget ya, maksudnya kayak sebelum covid atau jauh sebelum covid pun lumayan tuh yang namanya sampingan, ada aja datang kayak bikin apa gitu ya kan. Nah terus nggak tahu kenapa tuh setelah kena layoff malah justru bener-bener kayak nggak ada sama sekali loh. Alhamdulillahnya ya kayak gitu tuh, kayak bener-bener nggak ada job yang datang gitu loh.
sepi banget. Terus ditambah lagi kayak mungkin apa ya, bisnis kali ya, bisnis mungkin agak sepi, jadi ya kerjaan juga ngaruh jadi sepi. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, harapan lu dengan channel ini tuh apa sih? Oke, harapan gue dengan channel ini tuh bisa berbagi, nggak cuman aktivitas sih, kayak aktivitas gue sebagai trail unemployment gitu-gitu, enggak sih. Ya cuman bagi-bagi aktivitas apa yang lagi rame, lato-lato lah apa gitu, terus lagi naik sepeda, enggak sih. Tapi kayak sekarang ini nih, kayak gue tuh juga akan berbagi pengalaman yang gue miliki, dan semoga pengalaman itu tuh bisa jadi pembelajaran buat teman-teman nih yang nonton video gue, kayak khususnya di sesi curah ini ya, karena di sesi inilah yang gue akan bagikan kayak cerita-cerita tentang pengalaman gue saat kerja, saat susahnya nyari gawean, bahkan mungkin sampai kayak gimana sih caranya ngatur duit yang gue sendiri juga masih belum bisa gitu. Itu sih harapannya. Oke, nah kan dari udah sebulan nih Bang, tapi muka lu kok nggak ditongolin gitu kan, mungkin followers lu juga penasaran. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalau gue itu akan nongolin muka gue kalau subscribernya itu udah 1000 aja. Iya, udah 1000, gue akan tongolin muka gue akan pede ngomong di depan kamera. Nah, jadi kalau kalian pingin cepet-cepet gue nongolin muka, buruan deh lo ajak temen-temen lu, saudara lu buat subscribe di channel ini, karena ya gak cuman bagiin aktivitas seorang pengangguran sih, tapi nanti juga akan berbagi kayak cerita atau pengalaman kerja ya, pengalaman kerja, bukan pengalaman cinta ya, pengalaman kerja yang pastinya akan sangat, atau apa ya, ya pokoknya pasti akan relate, atau syukur-syukur bisa diambil hikmahnya dari cerita gue gitu sih. Oke ya, ini curah video pertama segini dulu. Sampai jumpa di curah video berikutnya. Bye.